Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Natal saya ucapkan pada hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita bersyukur bahwa terang itu telah lahir ya. Saya persilakan Bapak Ibu menyapa kiri kanan depan belakang. Ucapkan selamat Natal bahwa Yesus telah lahir di hati kita masing-masing ya. Puji Tuhan ya. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan buka dalam doa dan dilanjutkan dengan pengakuan iman. Saya persilakan Pendeta Madia Yosiana Syara untuk maju ke depan. Semuanya bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana hari ini kami boleh Tuhan ada di rumah Tuhan. Tuhan mengucapkan terima kasih atas kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di mana kasih Allah yang begitu besar telah anugerahkan bagi umat manusia, bagi kami, Tuhan, sehingga kami yang tadinya orang yang berdosa, Tuhan boleh diselamatkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji-muji nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan urapi, pakai para hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Tuhan dengan Tuhan urapan baru turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, Tuhan yang ingin merintangi Tuhan ibadah kami pagi hari ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami, hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia versi ringkas. Baik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi shalom bagi jemaat yang baru datang. Mari pagi ini kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita.
Seluruh alam, bumi dan surga menyambut kelahirannya akan bersorak-sorai, memuji kebesarannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Seluruh alam memuji membesarkan nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang lahir pada hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dia adalah Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Yesus segala Tuhan, Raja segala raja di dunia ini. Haleluya. Hosana, Hosana. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Dia dengan sepenuh hati. Disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji
Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Amin. Dia Allah yang telah lahir hari ini. Dia Raja segala raja, Juru Selamat umat manusia. Kita katakan pagi ini kita akan gerak karena kita percaya di hari kelahirannya semua umat Allah akan bersuka cita. Amin. Kita nyanyikan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita bergoyang bersama dengan cuaca yang dingin ini, kita akan bergerak mengangkatkan badan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita rayakan bersama-sama kelahiran Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita.
Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Katakan sekali lagi, Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan kita. Dan tepat pada hari ini adalah hari Natal, tanggal 25 Desember. Mari kita katakan hari ini ialah hari Natal. Kita akan sapa sekali lagi kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa hari ini Yesus telah lahir dan selamat Natal kita ucapkan. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Puji Tuhan, Dia telah lahir dan menebus dosa kita semua. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa tahun depan adalah tahun yang suram. Tapi bagi kita orang percaya, tahun depan itu adalah tahun berkat, tahun kelimpahan. Karena terang itu telah lahir hari ini. Terang itu yang akan menjadi penerang di dalam kehidupan kita, mengarungi masa depan kita. Karena kita percaya terang itu adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang mampu menggenapi janji-janjinya. Amin. Mari saya persilakan dua anak sekolah minggu. Dia mengakui bahwa mereka mempunyai iman yang besar karena mereka mempunyai Tuhan yang besar. Amin.
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari kita katakan sekali lagi, dari-Mu. ku hidup bukan karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan lagu ini dengan iman. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan iman bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Silakan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, tanggal 25 Desember, kami dapat merasakan bersama-sama kembali berbakti dan merayakan Natal. Tuhan Yesus, kami selalu terbuka untuk firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami terima dengan iman percaya kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Yopi Gustandar, supaya menjadi alat yang heran, jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menyertainya, dan kami semua saat ini menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan ini Tuhan dapat menjadi tumbuh, tertanam, dan tumbuh dengan baik, berbuah, sehingga dapat menjadi berkat bagi seluruh isi keluarga kami, kehidupan kami, dan semua orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kalau pada pagi ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat Natal saya ucapkan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema Natal pada tahun ini yaitu dikatakan setiap janji Allah pasti digenapi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat itu diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam firman Allah yang hidup di sana dikatakan, setiap janji Allah pasti digenapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berani katakan bahwa setiap janji Allah pasti digenapi. Saudaraku yang kekasih, ada dua janji Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ada janji Allah secara universal atau janji Allah yang bersifat umum. Seperti hari ini kita merayakan Natal, itu adalah kegenapan janji Allah yang dinyatakan secara umum bagi semua orang. Allah berjanji bahwa Dia akan mengutus atau memberikan anak yang tunggal sebagai tebusan bagi setiap orang yang berdosa. Dan janji Allah itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Janji Allah itu disampaikan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika kira-kira 750 tahun sebelum
Masih atau sebelum Kristus lahir. 750 tahun kemudian janji itu digenapi. Namun itu menurut hitungan kita sebagai manusia. Padahal kalau hari ini Tuhan berjanji dan hari ini juga janji itu akan digenapi. 750 tahun itu belum satu harinya Tuhan. 750 tahun itu berarti 3/4. Satu harinya Tuhan itu berapa tahun? 1000 tahun saudara-saudara. Mari saudaraku yang kekasih, saya akan ambil bagian dari renungan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini di sana ditulis lebih jelas, hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercaya dan menepati janjinya. Allah bisa dipercaya dan menepati janjinya. Tadi seperti yang kita tahu ada 2 jenis janji Allah. Yang pertama yaitu janji Allah secara universal atau yang bersifat umum. Janji Allah tentang kelahiran Kristus itu sudah digenapi. Karena Natal adalah kegenapan janji Allah. Tanpa Natal tidak ada keselamatan orang-orang percaya, saudara-saudara. Natal adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita semua dan janji itu sudah digenapi. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ayat yang sudah tidak asing lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak telah diberikan untuk kita. Dan itu yang saat ini kita rayakan, semua gereja di dunia itu merayakan Natal. Bukan hanya gereja saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat yang menyambut Natal itu dengan pengertian yang benar atau pengertian yang salah, saya tidak tahu. Tapi kalau kita pergi ke mall, pergi ke toko tertentu, pergi ke hotel, semua orang merayakan Natal begitu luar biasa, saudara-saudara. Kita sebagai orang-orang percaya juga sama merayakan Natal. Namun kita sebagai orang percaya merayakan Natal dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar. Apa itu Natal yang sesungguhnya? Kalau mereka pengusaha-pengusaha di luar merayakan Natal itu, mengambil momen Natal itu dengan satu tujuan, yaitu untuk ambil untung sebesar-besarnya. Saudaraku yang kekasih, satu hari saya pernah pergi ke satu mall yang begitu besar. Hari ini suasana Natal tuh begitu sangat terasa. Lagu-lagu Natal yang syahdu masih terdengar dengan indah, saudara-saudara. Ada Santa Claus, ada boneka salju, ada rusa-rusa si hidung merah tuh, namanya siapa tuh? Rudolf si hidung merah, saudara. Pokoknya suasana Natal begitu sangat indah. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Besoknya, karena itu saya datang malam-malam, dari siang sampai malam. Besok malamnya saya datang, suasananya sudah berbeda 180 derajat.
Tidak nampak lagi suasana Natal, tidak nampak lagi suasana tahun baru. Yang ada apa? Gongsi facoy. Hiasannya rubah semua. Berubah total saudara-saudara. Kalau sebelumnya ada pohon terang yang begitu indah, sekarang ada naga. Ada tikus, kebetulan tahun tikus saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengerti makna Natal yang seutuhnya, sesungguhnya. Jangan hari ini kita merayakan Natal dan besok kita sudah lupa lagi apa itu Natal, saudara-saudara. Natal adalah kegenapan janji Allah. Natal adalah untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, itu sudah dinyatakan, janji itu sudah dinyatakan 2750 tahun yang lalu kira-kira saudara-saudara. Di dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan lahir telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3 kita perhatikan. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia, Allah kita, Yesus Kristus, yang akan menggembalakan setiap orang percaya dengan kekuatan Allah. Memeliharakan umatnya dengan kebesaran kuasanya. Dengan kemegahan nama Tuhan kita Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan datang yaitu untuk membebaskan setiap orang dari cengkraman musuhnya. Musuh yang terbesar yaitu bukan lawan-lawan kita di luar sana, yang mencaci maki kita, yang menghina kita, yang merendahkan kita. Musuh yang terbesar itu ada di dalam hati kita. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita, melepaskan kita dari musuh kita yang terbesar, yaitu dosa kita. Saudara-saudara, musuh di luar sana kita bisa menghindar. Kita bisa melarikan diri dari musuh-musuh yang ada di luar sana. Kita bisa bersembunyi, kita bisa pergi ke sana kemari, tidak menemui mereka dan sebagainya. Tapi ingat, musuh terbesar, dosa yang ada di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, musuh itu tetap ada di dalam hati kita. Dan Tuhan tahu. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang ada di dalam dirinya. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk jadi juru selamat kita semua. Saudaraku yang kekasih, yang mendasari janji Allah digenapi itu adalah karena kasih. Karena Tuhan sayang sama saya, sayang sama saudara yang di bawah, yang di atas, yang saat ini sedang beribadah secara live streaming di rumah. Tuhan sayang sama kita semua. Kalau Tuhan tidak sayang kepada kita semua, Dia tidak akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Allah telah digenapi. Ketika saudara dan saya percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka janji Allah itu pasti ditepati. Saudara-saudara, bagian pertama kita tahu ada janji Allah secara universal, secara umum telah digenapi. Namun ada janji-janji Allah juga
yang diberikan secara personal. Janji Allah yang diberikan secara perorangan. Nah inilah yang sering kali kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang berkata, Tuhan kejanji tapi tidak menepati. Ada sebuah lagu yang mengatakan dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu kalau manusia. Kalau Tuhan janji itu pasti digenapi dan tidak pernah Tuhan mengingkari janjinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membeli satu produk, beli handphone seandainya, maka kita akan mendapatkan kartu garansi kan? Beli handphone, beli TV, beli barang apapun itu ada kartu garansinya. Nah, garansi ini ada tulisan syarat dan ketentuan, ada term dan conditionnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara beli televisi, lalu televisi itu rusak, dibawa ke tempat servisnya. Setelah sampai ke tempat servisnya, lalu diperiksa. Setelah diperiksa, ditolak saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata televisinya bukan ori, saudara-saudara. HP-nya bukan ori, bukan dari si pemberi garansi. Atau sudah ditangani oleh pihak ketiga. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali janji Allah secara personal itu sepertinya tidak ditepati, tidak digenapi oleh Tuhan. Bukan salah Tuhan yang memberi garansi, tetapi kitanya saudara-saudara. Kita pegang enggak itu janji Tuhan itu? Tuhan janji gini, tapi kita tidak mengikuti syarat dan ketentuannya. Kalau kita tidak mengikuti syarat dan ketentuannya, jangan harap janji Tuhan itu akan digenapi. Janji Tuhan akan digenapi kalau kita mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ada janji-janji Tuhan yang disampaikan secara personal. Abram mendapat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ini adalah beberapa contoh mengenai janji Tuhan secara personal. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 12, 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyur, namanya akan termasyur. Saudara-saudara, secara logika enggak mungkin. Umurnya udah 75 tahun, enggak punya anak. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Namun kita melihat Abram mengikuti ketetapan Tuhan. Tuhan katakan pergi, Tuhan katakan lakukan ini dan itu, dan Tuhan lakukan. Ada satu tenggang waktu yang harus dijalani. Ada satu proses yang harus dilewati. Abraham, dia baru mempunyai Ishak, anak yang dijanjikan itu kira-kira 25-26 tahun kemudian setelah janji itu disampaikan.
Waktu Ishak lahir, apakah Abraham menjadi satu bangsa yang besar yang terkenal? Tidak, saudara, belum. Kapan janji itu digenapi? Masa kejayaan dari bangsa Israel itu terjadi pada zaman Raja Salomo. Nama Salomo itu termasyhur sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga bangsa-bangsa dari belahan bumi lain dia berusaha untuk datang. Melihat, mendengar kemasyhuran yang disampaikan, yang mereka dengar. Ada satu tenggang waktu yang sangat jauh ketika janji Tuhan disampaikan dan janji Tuhan itu digenapi. Butuh satu proses. Dan selama proses ini tentu harus dijalani dengan setia. Selama proses ini harus diikuti ketetapan-ketetapan dan persyaratan yang Tuhan berikan. Namun saudara-saudara, kalau kita tidak berjalan atau melakukan apa yang menjadi ketetapan dan persyaratan Tuhan, janji itu bisa saja dibatalkan. Saya tidak tahu janji apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara pada pagi ini. Kalau janji itu ingin digenapi, janji itu supaya Tuhan laksanakan di dalam hidup saudara, hiduplah sebagaimana orang-orang percaya, bapak-bapak yang tertulis di dalam Alkitab, kita teladani jalan hidup mereka. Contoh yang lain kalau kita melihat Yusuf. Yusuf dikatakan diberikan janji oleh Tuhan melalui satu mimpi di mana ada ada 12 berkas gandum di sana, saudara. Dan berkas gandum Yusuf berdiri, berkas-berkas gandum yang lainnya tunduk. Lalu Yusuf juga bermimpi bagaimana bulan matahari, 11 bintang tunduk kepadanya menyembah dia. Tuhan janjikan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, yang dihormati. Itu tertulis di dalam Kejadian 37 ayat 5 dan 10. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan. Tampaklah kita sedang di ladang dan mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah. Saudara-saudaraku, janji sudah disampaikan lewat mimpi. Namun janji itu langsung digenapi enggak? Enggak, saudara. Sepertinya tidak langsung digenapi, tapi ada proses yang harus dijalani. Janjinya jadi seorang pemimpin, kenyataannya yang Yusuf jalani yaitu dibuang ke dalam sumur kosong, dijual kepada orang Ismail dan dijadikan budak. Difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara.
Yusuf tidak komplain, mana ini janji Tuhan, katanya akan jadi pemimpin, katanya akan dihormati orang, saudara-saudara. Namun di dalam semuanya itu, kesetiaan Yusuf, iman, percaya bahwa yang menjanjikannya setia, dia tidak menjadi goyah, dia jalani. Butuh sekitar 13-14 tahun kemudian, baru Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir dan menjadi orang yang sangat dihormati. Saudara-saudaranya sujud menyembah dia seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, ada satu proses yang harus dijalani. Janji Tuhan pasti genapi, pasti saudara-saudara. Kalau kita mau mengikuti ketetapan yang Tuhan nyatakan. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara beli barang, garansi itu ingin berlaku dan ditangani dengan baik oleh service centernya. Ingat, beli produk, kalau rusak jangan coba-coba dibuka sendiri. Ketika saudara membuka segel, garansi sudah tidak berlaku. Ketika saudara membuka segel yang daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, lalu kita berjalan bukan atas pimpinan Roh Kudus, maka garansi dari Tuhan pun tidak berlaku, saudara-saudara. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Daud diurapi menjadi seorang raja. Apakah tiba-tiba simsalabim setelah Daud diurapi menjadi raja, lalu Saul turun dari tahtanya dan Daud duduk di atas singgasana Saul? Tidak, saudara-saudara, ada satu proses yang harus dijalani. Ada satu pendewasaan. Pendewasaan, kalau kita orang-orang percaya, ada satu pendewasaan rohani yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan nyatakan, supaya sebelum kita menerima janji itu, kita sudah dibentuk terlebih dahulu. Kita tentu ingin bahwa janji Allah yang kita baca, firman Tuhan ini adalah tulisan biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika diterangi oleh Roh Kudus, firman Tuhan ini akan menjadi rema. Dan itu firman yang hidup ada di dalam hati kita. Dan kita tahu, oh Tuhan berjanji. Oh Tuhan berjanji. Pegang janji itu. Klaim kepada Tuhan. Ikuti ketetapan Tuhan. Percayalah. Besok lusa janji itu pasti digenapi. Tapi ingat, waktu kita bukannya waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukannya waktu kita. Firman Tuhan katakan, indah pada waktunya. Saudara-saudara, seorang anak itu enggak tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi insinyur, tiba-tiba jadi profesor. Ada satu proses yang harus dijalani. Kalau tiba-tiba masuk sekolah, langsung enggak belajar dulu, enggak dididik dulu, enggak ngikuti ujian dulu, masuk SD kelas 1, langsung ya sudah kamu lulus dikasih ijazah seandainya. Bisa apa yang akan dia kerjakan? Tentu dia tidak bisa apa-apa, hanya pegang secari kertas, ijazah palsu, saudara-saudara. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jalanilah proses yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Ikuti dengan setia, maka janji itu pasti akan digenapi. Firman Tuhan juga memberi contoh bagaimana janji Tuhan itu bisa dibatalkan. Janji Tuhan itu bisa dianulir. Karena apa? Karena ketidaksetiaan orang yang menerima janji itu. Saudara-saudara, kita membaca di dalam 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk setahun 2 tahun, untuk selama-lamanya.
tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji kepada Saul bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya atas seluruh keturunannya. Namun saudara-saudara, ketika Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Saul tidak melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, janji itu dibatalkan. Jadi kalau kita berdoa, kita sudah mendapat janji Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan dan itu tidak terjadi. Jangan salahkan Tuhan. Lihat diri kita sendiri, sudah melakukan ketetapan Tuhan belum? Sudah melakukan perintah Tuhan belum? Kalau belum melakukan perintah Tuhan atau kita melanggar perintah Tuhan, jangan ngimpi janji Tuhan itu digenapi. Kalau janji Tuhan itu mau digenapi, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Bisa saat ini kita berdoa besok terlaksana, bisa. Tetapi ada kalanya butuh waktu. Abraham butuh 25-26 tahun, Yusuf 13 tahunan, Daud ketika diurapi jadi raja, sampai dia duduk di singgasana raja itu butuh waktu 15-16 tahun kemudian. Saudara-saudara, jadi ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang kita ikuti, bukan waktunya kita. Apa yang harus kita lakukan? Setia sajalah ikut Tuhan. Jalani aja, suka, duka, senang, susah, jalani saja. Selama kita jalani bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Masalah ada, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan anak-anakku jatuh sampai tergeletak. Saudara-saudara, itu semua latihan supaya kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah Natal pada hari ini kembali menjadi awal kesetiaan kita, ketaatan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Orang lain mau ngomong apapun juga, saudara-saudara, kita tetap ikuti dengan setia. Jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Kita ikut Tuhan dengan setia, bukan ikut-ikutan. Ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan, enggak. Kita perhatikan firman Tuhan, kita perhatikan Alkitab, kita perhatikan apa yang Tuhan mau. Kalau perintah dari Tuhan itu sebenarnya mudah sekali, itu membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Tidak ada penolakan di dalam hati kita. Tidak ada pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam hati kita. Tuhan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap ketetapannya. Makanya di dalam Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tak berbuah, tidak ada anggur, kandang kosong semua, namun dia akan bersuka cita karena tahu Allah ada beserta dengan dia. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir saya akan kembali lagi ke ayat yang pertama, saudara-saudara. Ini kita pegang dengan kokoh. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercaya. Saya akan menggarisbawahi, sebab Allah bisa dipercaya dan Ia menepati janjinya. Ia menepati janjinya kalau kita berjalan seturut dengan ketetapan Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Mari kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali sama-sama bangkit berdiri.
Kita mau naikkan pujian yang tadi sudah dinaikkan sebelum firman Tuhan disampaikan. Mari singer bisa bantu. Ku hidup karena percaya. Mari kita hidup karena percaya. Sebagaimana Abraham percaya, sebagaimana Yusuf percaya, sebagaimana Daud percaya. Walaupun tantangan, rintangan, persoalan, masalah, sakit, penyakit melanda, dia tetap percaya bahwa janjinya pasti akan digenapi. Janji Tuhan akan digenapi. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita kembali tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita minta sama-sama kepada Tuhan agar hati kita di dalam momen Natal ini diberikan hati yang taat, hati yang setia, seperti yang firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Aku memberikan kepadamu roh yang baru. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Pratama Yosef Solihin. Bangsa Kau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau sudah melakukan hal besar buat kami Tuhan, buat dunia ini Tuhan. Tinggal sekarang Tuhan, bagaimana kami boleh setia kepadamu Tuhan, melakukan apa yang seharusnya kami lakukan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat melakukan dengan benar tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sertai kami, tolong kami, pimpin kami, kuasai kami Tuhan, untuk melewati hari-hari yang Kau izinkan kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkarinya Tuhan. Benar Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memaparkan kehendak-Mu atas kami Tuhan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan,
Pakai ia Tuhan, bentuk ia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Agar nama-Mu dipermuliakan melalui apapun yang ia kerjakan. Haleluya, haleluya. Berkati usaha dan keluarganya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, demikian dengan kami semua Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh disadarkan Tuhan, bahwa kami siap melewati hari-hari apapun yang kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dan beriman, ada Engkau yang sudah mati, sudah lahir mati, bangkit dan naik ke surga, bahkan memberikan Roh Kudusnya buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Saya shalom. Selamat Natal semuanya. Boleh lambaikan tangan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Nah, kita menyambut kelahiran Tuhan kita ya. Dan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Saya mau kita sama-sama teriak haleluya 3 kali ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sambut Tuhan kita. 1, 2, 3 katakan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jangan lupa ucapkan selamat Natal nanti sambil keluar ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu 25 Desember 2022. Sebentar sore atau malam, jam 7 malam ada Worship Night GBI Paturyani yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GBI Paturyani. Jam 7 malam kita akan sama-sama di rumah dimanapun, mari kita memuji menyembah Tuhan ya melalui program Worship Night GBI Paturyani. Bapak Ibu, persembahan dapat Bapak Ibu jemaat sekalian sampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar ya, ataupun melalui amplop-amplop yang disediakan di belakang. Abi Trate akan mengadakan Natal Abi Trate yang dengan tema Bersama Tuhan Aku Bisa pada hari ini, Minggu 25 Desember di tempat ini jam 10 pagi. Kemudian dibuka bagi jemaat sekalian untuk menyampaikan kesaksian ya, secara rekaman maupun nanti pada hari hanya mungkin diberi kesempatan untuk live, tapi diutamakan rekaman. Ya, Bapak Ibu boleh membuat video kesaksian durasi maksimal 5 menit, direkam dengan format landscape, ya, jadi memanjang ke samping, dapat menggunakan gadget atau HP masing-masing. Kesaksian akan ditayangkan pada ibadah tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023. Mungkin ada sebagian yang, saya mau kesaksian tapi saya bingung bikin videonya. Bapak Ibu boleh menghubungi saya atau sekretariat Yosi atau rekan-rekan yang ada di sini, boleh minta tolong. Ya, tolong dong saya mau kesaksian tapi saya bingung bikin videonya. Ya, boleh. Bapak Ibu silakan hubungi kira-kira pengurus atau siapapun yang kira-kira bisa membantu untuk membuat video kesaksian tersebut. Kemudian ibadah akhir tahun GBI Trate akan diadakan pada Sabtu 31 Desember 2022 jam 5 sore. Ya, Sabtu 31 Desember 2022 jam 5 sore di tempat ini. Ya, kita sama-sama mengakhiri tahun ini, tahun yang luar biasa. Penuh pergumulan, penuh kecemasan barangkali ya, tapi puji Tuhan. Hampir 3 tahun kita bisa melalui dengan baik karena Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Dan kita mau mengucap syukur bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Berikan suara kita yang terbaik, hati kita, segenap hati kita. Dalam ibadah pujian penyembahan hari Sabtu tanggal 31 Desember jam 5 sore di tempat ini. Kita mau mengakhiri tahun dengan Tuhan, beribadah di tempat ini. Dan kita juga mengawali tahun keesokan harinya, hari Minggu tanggal 1 Januari jam 8 pagi di tempat ini. Jadi khusus untuk hari ini dan minggu depan tanggal 1 Januari ibadahnya jam 8. Ya, tapi selanjutnya tetap kembali jam 7. Ya. Ibadah akhir tahun dan awal tahun akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya. Kemudian dalam menghadapi tahun 2023, kita tahu beberapa pakar memprediksi tahun yang bukan hanya suram tapi gelap. Ya. Untuk itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan mempersiapkan diri kita dan gereja, jemaat di tempat ini
untuk kita masuk ke tahun 2023. Karena kita harus terus semakin mengandalkan Tuhan. Ya, setiap janji Tuhan pasti digenapi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kita mau mengadakan gerakan spontan, ya. Ini bukan agenda yang direncanakan, tapi baru terfikir beberapa hari kemarin kita mau sama-sama bergandengan tangan, kita mau mengadakan doa berantai. Ya. Jemaat sekalian diajak, nanti saya akan berkoordinasi dengan net leader, ya, net leader yang ada di Jemaat Ternate untuk yuk kita sama-sama mengadakan doa berantai. Seminggu penuh ini kita mau berdoa terus, berdoa. Minta Tuhan sendiri yang tuntun kita. Tuhan sendiri yang pimpin kita dan sertai kita masuk di tahun yang 2023. Yang kata orang gelap, tapi kita percaya terang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan menjadi sumber terang itu. Ya, kita akan menerangi kegelapan dunia ini. Amin. Ya. Selanjutnya, sebentar para pelayan asyir ya yang sudah dihubungi oleh sekretariat diharapkan untuk menghadiri pertemuan asyir ya setelah ibadah raya ini bertempat di ruang sekolah minggu. Nanti sekolah minggu akan mengadakan Natal di tempat ini. Jadi yang pelayan asyir nanti berkumpul di ruang sekolah minggu di atas. Ya. Kembali tidak bosan-bosannya gereja menghimbau ayo vaksin. Ya, vaksin. Kita tetap mengantisipasi, kita tetap berjaga-jaga. Vaksin membuat tubuh kita lebih kebal terhadap COVID. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, ada Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Ketua Pengurus, dan Sekretariat. Dan kembali diinfokan bagi jemaat yang rindu untuk melayani bersama-sama ya di tempat ini, baik sebagai asyir, maupun sebagai pelayanan lainnya, Bapak Ibu boleh menyampaikannya kepada ketua pengurus atau sekretariat. Ya, nanti kita sama-sama mempersiapkan diri melayani dengan lebih baik. Dan kita tetap mendukung di dalam doa untuk Bapak Wisyohandi dan Ibu Tintin ya yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan mujizatnya bisa pulih sempurna sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sebentar di layar akan ditayangkan nama-nama yang berulang tahun hari ini dan seminggu ke depan. Ya, ada yang bertepatan ulang tahun hari ini. Kita mau tepuk tangan untuk Ibu Liliana Metio Saleh dan Christian Nathanael yang hari ini bertepatan ulang tahun. Jadi ulang tahunnya barengan sama Tuhan Yesus ya. Ya, nanti mungkin yang ulang tahun hari ini bisa didoakan Om Sal. Ya, Ibu Liliana Metio Saleh dan Bapak Christian Nathanael. Baik. Sebentar saya beri kesempatan untuk rekan-rekan dari Victory El Nathan untuk memuji Tuhan. Saya persilakan.
Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik dan kita mau bersyukur, tetap bersyukur apapun yang kita alami. Yang mau bersyukur boleh lambaikan tangan kembali. Ya, kita mau bersyukur terus sama Tuhan ya. Sepanjang tahun ini kita diingatkan untuk tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur dalam Tuhan. Dan biarlah itu bukan hanya komitmen sepanjang tahun ini, tapi selanjutnya kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Ada tambahan pengumuman, hari ini selesai ibadah juga ada latihan untuk kaum wanita Betel Indonesia Jemaat Trate ya di tempat ini. Ya, selesai ibadah raya. Kemudian sebentar sore ada Natal Jemaat Baros jam 15.30, jam setengah 4. Bapak Ibu mungkin yang belum daftar atau tidak daftar, dapat sama-sama mensupport dan mendukung kita saksikan melalui channel YouTube GBI Baros. Dan jam 5 sore ada Natal Jemaat Suryani. Ya, Bapak Ibu juga bisa kita sama-sama dukung melalui channel YouTube GBI Suryani. Ya, jadi sepanjang hari ini kita mau rally ibadah terus. Ya, pagi, sore sampai malam. Ya, kita mau sama-sama dukung. Dan sebentar kita akan menyaksikan pemberian apresiasi untuk para full timer GBI Paturyani ya, jadi Trate Suryani Cimahi. Kita akan menyaksikan pemberian apresiasi. Saya undang para full timer yang ada di GBI Paturyani. Yang pertama tentu Bapak dan Ibu Gembala Pendeta John Samuel, saya undang untuk tampil ke depan. Kemudian Bapak dan Ibu Pendeta Madia Yosia Nasara boleh juga tampil ke depan. Kemudian Bapak Hosea Suherman boleh tampil ke depan. Dan Ibu Min saya undang untuk tampil ke depan juga. Ya, Ibu Min adalah istri dari almarhum Om Ilo. Ya, mungkin Bapak Ibu hafal dan tahu Om Ilo. Dan inilah Ibu Min. Kemudian saya akan undang satu persatu yang akan memberikan apresiasi tersebut. Yang pertama, nanti Bapak Ibu Gembala boleh sedikit maju ke tengah, akan diberikan apresiasi oleh perwakilan dari Jemaat GBI Baros. Saya undang Bapak Sukirna untuk memberikan sebagai perwakilan jemaat. Yuk, silakan Pak Sukirna. Ya, hati-hati. Ya, silakan, berikan tepuk tangan. Kiranya perhatian dari Jemaat GBI Paturyani boleh terus mensupport Om Sam dan Tante Nana untuk melayani lebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Baik, kembali mundur Om dan Tante. Kemudian saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Madia Yosia Nasara dan istri untuk lebih maju ke depan. Dan saya undang Bapak Yopi dan didampingi oleh istri untuk menyampaikan apresiasi dari GBI Paturyani. Berikan tepuk tangan kembali. Baik. Kayos sama CPP boleh mundur. Bapak Hosea Cancan boleh maju. Nanti saya undang Bapak Gunawan Hidayat. Dan Tante Yulina juga boleh bersiap-siap nanti untuk Tante Min. Om Gunawan memberikan apresiasi kepada Om Cancan. Ya, berikan tepuk tangan. Dan Tante Yulina kepada Tante Min boleh sedikit maju. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita terus berdoa bagi para full timer supaya Tuhan memakai lebih lagi secara luar biasa. Ya. Baik, saya persilahkan para full time boleh kembali. Mungkin Om Sam bisa langsung ke atas. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini.
Kita mau angkat pujian layak dipuji disembah. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulah, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi kita mau agungkan Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus, Terima kasih. Yesus. Syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami dapat bersama-sama ibadah Natal hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, tepat hari Raya Natal. Terima kasih Tuhan, itu dapat terwujud di hari ini hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu yang telah dipaparkan Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tapi akan mengendap di hati kami semuanya. Biar firman-Mu itu sungguh terus menggugah kami, mengingatkan kami bahwasanya setiap janji-Mu pasti Kau genapi, sebab Engkaulah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Setiap pergumulan kami, apapun yang kami hadapi, baik di tahun yang saat ini maupun di tahun yang akan datang, kami percaya Kau pasti memberi kemenangan buat kami. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Biar pagi hari ini setiap pujian yang telah diagungkan ke hadapan-Mu adalah merupakan dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terlebih firman-Mu, itulah isi hati-Mu buat kami pada pagi hari ini, yang membekali kami di dalam memperingati Natal dan bekal bagi kami untuk masuk di tahun 2023. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam rangkaian ini Tuhan. Berkati, terlebih Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga mereka terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, namun kami teringat akan dua saudara kami yang pada hari ini yang berulang tahun. Itulah berkat-Mu yang luar biasa pada kedua saudara kami ini. Terima kasih, kami percaya kalau Engkau sudah memberikan
kekuatan, kesehatan, sampai detik hari ini, kami yakin dan percaya Kau tetap menyertainya, tetap memberkatinya, tetap memberi kesehatan buat mereka. Sebab mereka adalah umat kepunyaan-Mu, domba gembalaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini setiap pribadi yang telah hadir saat penyerahan kenang-kenangan maupun souvenir dari sidang jemaat-Mu di GBI Paturyani Bandung Cimahi adalah merupakan satu berkat besar yang sudah Kau sediakan buat mereka. Karena kami mohon penyertaan-Mu terus kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu dimanapun mereka dipercayakan, ditempatkan. Terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini, demikian juga kepada sidang-Mu di rumahnya masing-masing, Kau pasti hadir dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sertai kami apapun yang kami kerjakan aktivitas pada hari ini. Sertai dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sebentar kami pulang dengan membawa persembahan kami, membawa persepuluhan kami yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh melakukan dengan sukacita, melakukan dengan setia, sebab Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber kesehatan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang mungkin mereka karena kondisinya, di antaranya kami berdoa untuk Bapak Wiswandi dan Ibu Tintin Supandi yang kondisinya sedemikian rupa telah kelemahannya. Pada pagi hari ini dengan sehati, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka, pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Jamahan-Mu, campur tangan-Mu akan terwujud, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Juga kami tidak lupa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mengikuti pendidikan mulai dari tingkat yang terendah sampai yang ke atas. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Dan mereka boleh menyelesaikan setiap tingkat pendidikannya. Kau berikan hikmat yang luar biasa. Dan kami percaya anak-anak kami, cucu kami berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan sukacita. Pulang dengan berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Sehingga Natal hari ini sungguh-sungguh merupakan Natal yang penuh keberkatan, penuh sukacita. Sebab Engkau telah lahir buat kami. Lahir untuk menyelamatkan kami, lahir untuk menjadikan kami milik-Mu. Bukan sementara, tapi untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Silakan duduk. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah yang kita lakukan.
Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Bapak Ibu sambil jalan pulang kita mau ucapkan selamat Natal dan sambil perhatikan mungkin ada kiri kanan kita yang kita belum kenal. Kita boleh berkenalan ya. Menyambut dengan sukacita rekan-rekan kita yang baru hadir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun